Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Diana Hosiana Sihombing dari jurusan Gizi dari kelompok 14. Saat ini kami sedang melakukan tugas lapangan dengan mewawancarai ibu menyusui, khususnya pada ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan. Tujuan wawancara kami ini untuk mengetahui pengalaman ibu selama menyusui, seperti identitas ibu, masalah ibu yang ibu alami selama menyusui, penyebab masalah yang ibu alami, serta kami akan memberikan sedikit saran untuk sesuai dengan kondisi yang ibu alami. Semua jawaban yang ibu akan berikan itu kami gunakan hanya untuk keperluan tugas kami saja, dan itu akan kami rahasiakan jawabannya. Wawancara ini tidak begitu lama, hanya butuh waktu sekitar 15 menitan sampai 30 menitan. Hanya beberapa ibu bisa menjawabnya sesuai dengan pengalaman ibu saja. Baik, kita akan memulai dari identitas ibu terlebih dahulu ya Bu. Untuk nama ibu siapa? Leni Herawati. Siapa Ibu? Leni Herawati. Untuk usianya ibu sekarang berapa tahun? Saat ini usianya 43. 43 tahun. Untuk pendidikan terakhir ibu apa ya Bu? S1. S1, jurusannya ibu? Matematika. Untuk pekerjaan ibu, apakah ibu bekerja di luar apa ibu rumah tangga saja? Ibu rumah tangga aja. Untuk bayinya sekarang usianya berapa bulan ibu? 5 bulan. 5 bulan. Itu bayinya anak keberapa dari berapa bersaudara ibu? Anak ketiga dari 3 bersaudara. Apakah sejak lahir ibu sudah memberikan ASI? Sudah. Baik, untuk proses persalinannya bayi tersebut apakah normal atau sesar ya ibu? Normal. Untuk keadaan ibu pada saat persalinan itu, apakah keadaan ibu baik-baik saja atau ada kejadian apa gitu Bu, atau kondisi masalah apa gitu selama persalinan? Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu ada riwayat sering keguguran sih. Jadi ini sebenarnya anak yang ke-8 saya. Oh, Jadi kegugurannya itu 5 kali. baik. Untuk selama kehamilan apakah ibu pernah ada riwayat penyakit seperti anemia, kek atau penyakit lainnya ibu? Kemarin itu muncul hipertensi Oh, sama sering mimisan kemarin tuh. itu berlangsung berapa lama ya Bu ya? Ya agak lama, jadi pokoknya nggak ngapa-ngapain tiba-tiba mimisan gitu aja. Berarti selama 9 bulan itu? Tapi nggak sampai parah sih, jadi cuma sebentar aja gitu. Oh, oke. Untuk berat badan bayi sekarang itu berapa ya Bu? 5,6. 5,6 dengan panjang badannya? Panjangnya 63 gitu. Oke, baik. Untuk identitasnya mungkin cukup ya Bu ya. Saya akan sekarang bertanya tentang pengalaman ibu selama menyusui. Untuk selama menyusui ini, apakah ibu pernah mengalami kesulitan dalam menyusuinya? Apa ada masalah something apa gitu ibu? Kalau masalahnya itu dia cuman kadang itu nggak mau menyusu karena kan dia juga pakai ini kan, pakai sufor. Iya. Jadi kadang itu kalau disusuin dia kadang maunya mintanya botol gitu. Tapi nggak mesti. Jadi kalau malam memang saya full ASI. Jadi kalau pas dia tidur itu mintanya nenen terus. Tapi kalau siang dia lebih ke, karena kalau misalnya botol itu kan lebih banyak isinya. Iya. Mungkin karena dia lapar ya. Jadi dia mintanya itu banyak. Oh, berarti ibu kalau pemberian ASI-nya itu ASI doang apa ada susu formula ya Bu? Iya, sama susu. Oh, susu formula. Itu lebih dominan susu formula atau ASI ya? Nah itu, jadi kalau misalnya siang gini ya, kalau misalnya dari pagi itu bangun dia mintanya sufor. Nanti sampai pokoknya
3 sampai 4 kali. Nanti malam itu sekitar jam 8 tuh sudah ASI, dia mau minum aku terus. Itu ibu pemberian ASI-nya itu lewat dari bantuan yang kayak misal pompa ASI atau langsung? Karena nggak sampai mencukupi untuk pompa, jadi untuk berarti diminum tak langsung aja ya? dia sudah habis, nggak mau. Mungkin kan terbiasa sufor ya, jadi kan lebih lancar kan. Kalau sufor kan tinggal minum, nggak pakai berusaha kan. Kalau ASI kan dia harus ini terus kan supaya keluar kan gitu. Bedanya di situ. Kalau misalnya dari segi kesehatannya ibu, apakah ada mengalami masalah gitu? Kayak misal Enggak sih, alhamdulillah untuk saat ini enggak. nggak ada ya? Jadi sudah normal. Oke. Apakah ibu pernah mengalami ASI-nya itu kurang lancar, apa kayak jarang-jarang keluar gitu, tidak memenuhi atau kedikitan? Jadi kalau misalnya dia itu kalau siang gini ya, kalau sudah minum itu kan dia minum tuh banyak, jadi nggak bisa ngefull mimiin terus. Jadi dia itu mintanya itu yang lancar. Jadi kayak apa ya, kalau sufor itu kan dia langsung banyak gitu loh. Kalau ASI kalau siang gini tuh nggak seberapa, jadi cepet habisnya itu loh. Ya sebenarnya nggak gitu sih, tapi serasa kayak kosong gitu loh. Oh. Jadi ASI ibu tuh nggak begitu lancar ya? Nggak lancar. Mungkin kalau malam dia mungkin kayaknya buat ini loh, apa sih namanya. Jadi kalau malam tuh mesti mau mimi itu kayak semacam buat tidur aja gitu loh. Oh iya betul. Apakah ibu pernah merasa lelah atau kesulitan menyusui karena aktivitas yang ibu jalani? Iya sih, kadang kalau misalnya kita jualan gitu kan, ya nggak enak kan ngejualin orang habis itu kita lagi mimiin gitu kan. Jadi ya pilihannya itu tadi, dikasih sufor. Jadi kalau misalnya sufor itu hanya untuk urgent aja gitu ya, untuk beberapa urgent aja. Oke baik. Untuk ibu sendiri ada kesulitan khusus gak bu dalam menyusui itu? Kayak misalnya kesusahan dari anaknya kah atau posisinya Dulu waktu awal-awal memang iya, jadi saya sampai lecet-lecet gitu iya, tapi ya sampai karena nggak ini ya apa namanya, apa mungkin karena dia sudah kena dot jadinya agak susah. Jadi kemarin itu saya sempat pakai yang buat bantuin itu loh, apa namanya, nipple itu loh, nipple yang alat bantu itu, pakai itu akhirnya. Terus akhirnya dia mau. Baik, untuk selanjutnya, apakah ibu pernah berpikir untuk berhenti menyusui? Karena yang tadi ibu alami kan tadi ada lecet dan sebagainya macamnya gitu. Apakah pernah berpikir tuh bu? Enggak, soalnya pengennya itu sebenarnya full ASI kemarin itu. Cuman karena apa, entah karena usia atau gimana ya, jadi nggak selancar yang sebelumnya. Kalau yang dulu itu kan full ASI sampai 2 tahun. Nah kemarin tuh mikirnya itu, saya juga di rumah itu loh, ngapain juga pakai sufor gitu loh. Tapi ternyata memang dari ASI aja yang kurang lancar. Jadi akhirnya tetap diusahain untuk bisa lah, paling nggak untuk pakai ASI gitu. Pas waktu awal-awal ibu menyusui ya, apa punya anak gitu, pernah ngerasain baby blues atau apa nggak bu? Karena tadi kan lecet ya, pasti kan kayak aduh kok jadi lecet banget, terus jadi nggak suka gitu loh. Enggak sih, soalnya gini, saya tuh pengennya itu anak ini benar-benar soalnya full ASI. Soalnya yang sebelumnya itu kan sudah tahu kayak misalnya yang umur yang apa namanya kakaknya itu dulu kan full ASI, dia lebih daya tahan tubuhnya itu lebih kuat gitu loh daripada yang sebelumnya. Anak yang pertama itu memang nggak full ASI juga, jadi cuman pas pulang aja, pas pulang kerja. Dulu kan saya kerja, nah sekarang kan saya juga nggak bekerja di rumah gitu loh, maksudnya pengennya full ASI sebenarnya. Jadi diusahain waktu kemarin tuh bener-bener, jadi dia itu nangis tapi tetap tak usah,
supaya dia itu mau, tak paksain pokoknya kemarin gitu, akhirnya terus mau itu. Jadi kemarin tuh sempet kalau misalnya dia mimik ya pasti nangis. Sebelumnya itu yang pokoknya di awal-awal umur 1 sampai 3 bulan itu, jadi pasti nangis kalau mimik aku. Tapi ya itu diusahain pokoknya harus mimik. Biar untuk kesehatan metabolismenya Iya, ya Bu ya. soalnya Biar dia lancar. nanti daya tahan tubuhnya nanti kasihan. Oke baik. Mungkin pertanyaan dari yang tadi mengenai pengalaman ibu selama menyusui sudah cukup. Nah selanjutnya saya akan bertanya tentang masalah yang ibu alami selama menyusui. Nah menurut ibu sendiri apa yang menyebabkan masalah tersebut? Jadi ini pelekatan sih sebenarnya. Apa karena saya itu sudah lupa, itu kan jaraknya kan 7 tahun ya sama kakaknya. Kakaknya yang keberapa Bu? Yang kedua. Oh yang kedua. Kan jaraknya itu 7 tahun, jadi apa sudah lupa atau gimana, tapi jadi dia itu posisinya mungkin nggak pas ya, jadi lecet itu tadi. Oh berarti selama 3 kali ibu mengandung dan menyusui itu seringnya terjadi kelecetan ya Bu? Iya, karena kan memang pendek lah istilahnya, nggak nyampe gitu loh. Jadi dianya agak susah, dan yang kecil ini dia itu nggak mau masuk gitu loh, jadi posisinya itu di cuma di pucuknya, akhirnya yang itu nggak bisa keluar maksimal, terus lecet itu tadi, jadi nggak mau sampai masuk, benar-benar masuk gitu loh, karena mulutnya kecil. Tapi ibu pernah ada kayak penanganan dari puskesmas atau itu nggak ya Bu ya? Pernah dulu ada pendampingan itu dari ini apa ya, kunjungan waktu itu, terus habis itu diajarin, soalnya kan ada posyandu juga di balai, terus saya juga curhat gitu, akhirnya dibantu ya gitu, posisi anaknya pas nangis karena nggak mau kan, ya tapi dipaksa, terus akhirnya mau keluar itu tadi, sebenarnya karena nggak sering dimimi, jadinya nggak seberapa keluar waktu itu. Terus akhirnya tak coba lagi di rumah, jadi waktu di balai RW kemarin itu berhasil, tapi cuman nggak lama lah, terus habis itu tak coba sendiri di rumah. Itu ada itunya nggak Bu, kalau misalnya di anak pertama tuh lebih sering mengalir daripada anak yang terakhir ini susinya itu? Iya, lebih banyak yang pertama. Cuman ya yang pertama itu tapi nggak seberapa tak kasih, karena kan kerja dulu nggak ada pompa dulu itu. Terus yang kedua itu pakai pompa juga, jadi sampai tak simpen di freezer juga. Jadi Itu gara-gara hormon atau gara-gara apa ya Bu ya? Kok bisa menyebabkan anak yang terakhir itu lebih sedikit gitu? Nah itu kayaknya usia kayaknya ya. Usia ya. Kalau menurutku loh ya. Apa pernah konsultasi ke? Enggak sih. Tuh belum pernah ya Bu ya. Apakah ibu pernah tadi yang ibu alami itu, apakah ibu pernah merasakan kelelahan atau kurangnya istirahat ya Bu ya dalam menyusui? Bisa jadi ya, soalnya kan dia rewel kalau malam waktu itu, jadi dia pasti nangis kalau malam. Jadi kurang tidur mungkin ya. Kayaknya iya deh. Sering begadang gara-gara itu kurang istirahat. Jadi stamina kurang ya Bu ya. Kayaknya iya. Apakah pekerjaan atau aktivitas ibu ini juga mempengaruhi pemberian asinya? Enggak sih, cuma dia waktu itu memang setiap malam tuh pasti kebangun, terus rewel gitu, nangis. Cuman itu aja ya. Kayaknya kurang istirahat. Dari permasalahan ibu, apakah suami ibu mendukung selama menyusui ya Bu ya? Dari anak pertama, kedua, ketiga? Iya. Apakah keluarga ibu seperti ibu mertua atau ibu kandung ibu atau anggota dari itu juga ikut membantu atau memberikan saran ibu sama ibu? Kalau yang kemarin itu sebenarnya karena menangis ya, namanya nenek, namanya kakek, ya begitulah. Jadi nggak apa, kasih sumber aja, tapi ya dikasih pengertian. Sebenarnya yang dibutuhkan tuh bukan sufor, yang dibutuhkan tuh asi. Ya nggak apa-apa nangis, tapi kan cuma sebentar, kan olahraga. Cuman kadang terus
kayak nggak sabar gitu loh kan, lihat anak bayi nangis itu kayak kasihan gitu loh. Tapi ya Wajar, dikasih Nenek. pengertian, wajar. Berarti jadinya malah ibu Iya, ibu mertua atau ibunya yang dikasih ibu kandung, ibu sama kandungnya ya. jadi bingung gitu loh Kak, pas anaknya nangis gitu. Sampai akhirnya yang kemarin itu yang bener tak paksain waktu karena hujan deras kan nggak dengar nggak dengar anaknya nangis gitu, tak paksain sampai akhirnya anaknya bener-bener mau itu. Ibunya. Oke, kalau menurut Ibu, apakah dukungan keluarga itu sangat penting ya Bu untuk kelancaran ASI? Iya, soalnya semakin kita apa ya, lagi proses nyusuin anak, dia nggak mau, habis itu nggak ada dukungan, jadinya tambah stres kan, malah nggak keluar nantinya nambah. Soalnya waktu itu sudah dikasih tahu sih sama ini apa yang waktu dampingnya dulu, wes Bu biarin, nggak usah dipikirin yang ngomong, pokoknya intinya ibu tuh harus bisa menyusui anaknya sendiri gitu. Kok bisa ASI Bu gitu. Saya juga memang dari awal tuh pengennya juga ASI soalnya. Kalau itu kan biasanya kalau orang tua itu ada kayak tradisi ya Bu ya. Nah biasanya tuh, oh ini nggak boleh anak disusun kayak gini, anak tuh nggak boleh diginin. Apakah pernah ada case seperti itu ya Bu ya? Dari ibu kandung atau ibu mertuanya gitu? Nggak ada ya? Mungkin itu pertanyaan dari permasalahan ibu yang alami. Selanjutnya kita akan masuk ke saya akan dari ibu yang ceritakan tadi, saya ingin memastikan lagi supaya saran yang saya berikan ini dapat benar-benar sesuai dengan kondisi ini ibu. Dari semua masalah yang tadi ibu sudah sebutkan, yang paling sering ibu rasakan tuh yang apa Bu? Kayak misalnya susu lecet, terus kekurangan cairannya, susunya itu, terus tadi permasalahan ibu yang anaknya lebih sukanya pakai botol, jarang mau minum dari ASI, atau posisi anaknya seperti itu. Tapi kalau sekarang sih sudah nggak seberapa sih, maksudnya untuk permasalahannya ya yang paling sering ya itu tadi, kalau misalnya pas saya lagi mimiin ternyata darah beli gitu aja, terus akhirnya harus tak putusin kayak gitu kan. Tapi kan dia mintanya karena kondisinya dia tuh intinya lapar sebenarnya. Lapar. Kayak pengen mimi gitu ya, akhirnya ya pakai sufor gitu sebenarnya. Untuk frekuensi sufor itu tadi berapa kali ya Bu ya? Sehari? Yang sore 4 kalian lah. 4 kali? 4 botol kecil 120 ini 150. Kalau untuk ASI-nya Ibu, frekuensinya sehari berapa? Enggak gitu. Enggak gitu ya. Berarti ya kalau bisa lapar kasih gitu ya. Kalau bisa itu. Oke, baik Ibu. Untuk masalah yang muncul itu apa yang biasa Ibu lakukan? Dan yang tadi Ibu bilang tuh sekitar ya, gara-gara jualan jadinya susah gitu. Itu apa yang Ibu bisa lakukan gitu untuk menyelesaikan masalah itu? Minta tolong sama ibu kan, jagain dulu tokonya, tak pengen dulu. Jadi harus ke kamar dulu gitu. Minta tolong sama saudara gitu ya. Ada cara tertentu nggak Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Enggak sih ya, cuman itu tadi. Cuma minta tolong aja ya Bu ya. Cara Ibu melakukan untuk membantu atau menyelesaikan masalah tersebut tuh bagaimana Ibu? Cara yang bisa Ibu lakukan untuk membantu atau masih belum berhasil gitu? Kayak misalnya itu tadi kasih sufor doang ya. Oke, baik. Berarti Ibu itu mendapatkan saran-saran yang tadi itu dari puskesmas saja ya atau gimana Bu? Dari bantuan yang di posyandu itu. Bantuan posyandu saja. Kok dari keluarga tadi nggak ada ya? Dari keluarga untuk ini sih sebenarnya waktu dikasih pengertian ya, sebenarnya yang penting tuh ASI ya dari ibu sebenarnya yang mengerti, yang bapak ini soalnya kalau dengar bayi nangis itu sudah bingung gitu loh. Berarti cuman bergantung pada bantuan yang dari puskesmas tadi ya.
menurut ibu yang paling ibu butuhkan sekarang supaya ibu bisa menyusui lebih lancar itu apa ibu? Kayak misalnya ibu yang tadinya katanya bergadang atau dikurangkan atau bagaimana gitu. Ya sekarang itu lebih sering disuruh istirahat sih sama suami. Jadi kayak misalnya pagi gitu nggak mau aku masuk gitu, jadi yang jaga suami. Kayak siang gini jadi lebih sering di kamar gitu, jarang keluar. Berarti lebih memfokuskan ke anaknya dulu ya Bu ya. Oke, baik. Baik, saya akan menyarankan kepada ibu dari permasalahan yang tadi ibu sudah sampaikan. Baik, terima kasih ibu sudah ibu jelaskan tentang banyak cerita yang sudah ibu berikan. Dari yang ibu sampaikan sebenarnya ibu sudah berusaha dan dengan sangat baik dan tetap memberikan ASI terutama di malam hari. Terkait tadi bayi yang sering minum susu formula di siang hari, hal tersebut bisa terjadi karena bayi itu sudah terbiasa dengan dot yang alirannya lebih cepat dari jumlah yang ada di ASI. Namun bukan berarti ASI itu kurang ya Bu ya. Karena kalau ibu berkenan bisa dicoba, tetapi menawarkan ASI terlebih dahulu sebelum memberikan susu formula agar produksi ASI tetap terstimulasi. Seperti itu Bu. Untuk kondisi bayi yang sekarang ini siang hari minum sudah banyak dan malam hari hanya menyusu untuk tidur. Itu hal yang wajar Bu, karena menyusui di malam hari itu sangat bermanfaat untuk membantu menjaga dan meningkatkan produksi susu ASI ibu. Nah, kami juga sangat memahami sekali kondisi yang ibu saat ini, yaitu berjualan, di mana tuh sering terjadi penggangguan terhadap customer dan pelanggan gitu. Makanya ibu tuh lebih sering menggunakan susu formula menjadi pilihan utamanya atau yang menjadi memungkinkan. Itu sebenarnya bukan masalah yang bagaimana atau yang masalah yang wow yang harus kita takutkan, karena yang penting kebutuhan bayi ini tuh masih terpenuhi untuk kedepannya. Nah, ibu bisa mencoba memerah ASI terlebih dahulu sebelum beraktivitas, atau misalnya ibu menyimpan ASI, atau misalnya memberikan ASI. Jadi kalau misalnya si bayinya ini nangis, ibu tinggal memberi aja ASInya gitu. Misalnya di dot. Nah, produksi ASI biasanya itu dipengaruhi oleh frekuensi pengeluaran ASI ibu. Jadi semakin sering disusui atau diperah, biasanya produksi juga akan meningkat. Ibu tidak perlu khawatir tentang masalah tersebut karena ibu sudah merasa di langkah yang tepat dengan tetap berusaha memberikan ASI tersebut. Jadi intinya ibu, apa yang sudah ibu lakukan sejauh ini mungkin sudah begitu sangat baik, apalagi kan ibu sudah punya pengalaman sebelumnya dari kakak-kakaknya ya, kakak-kakak bayi. Jadi ibu sudah lebih memahami kekurangan dan kelebihan atau masalah tersebut, dan ibu sudah punya pengalaman dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ditambah lagi dukungan keluarga ibu juga kan sangat baik ya Bu ya, sangat proper juga, sangat bisa membantu ibu dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi mungkin yang lebih dikhawatirkan sekarang cuma hanya pemberian susu formula aja. Jadi nggak apa-apa, yang penting ibu tidak full 100% ibu kasih susu formula. Yang penting ibu ada susu ASInya, itu tidak apa-apa, tidak akan membuat bayi kenapa-napa, tidak akan membuat bayi menjadi masalah dalam metabolisme atau pertumbuhannya. Baik, terima kasih Ibu atas wawancara pada siang hari ini yang sudah ingin meluangkan waktunya, dan mohon maaf jika saya sering menggebu-gebu Ibu untuk Ibu kapan bisa, maaf Ibu sebelumnya. Semoga saran yang tadi saya sudah sampaikan, konsultasi yang sudah saya berikan dapat membantu Ibu selama menyusui. Semoga Ibu dan bayi Ibu
sehat selalu dan keluarga juga sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Baik, terima kasih banyak ya Ibu atas konsultasi hari ini.